Halo rekan-rekan di Bipro, bertemu kembali dengan Irwan. Di kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara melisting ya. Ini adalah pelajaran basic untuk kita bisa melisting. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Mohon disimak dengan baik dan nanti setelah pembelajaran ini teman-teman harus mengikuti kuisnya ya. Dan di kuis itu nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat kelulusan untuk basic training listing. Oke, untuk menghemat waktu kita mulai saja. Apa sih tujuan dari training ini? Jadi training ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dasar buat teman-teman semua dan juga memberikan keterampilan praktis untuk memahami bagaimana proses melisting yang baik ya. Dan juga tentunya ketika kita melisting harus penuh dengan tanggung jawab, dalam artian kita harus benar-benar memastikan bahwa properti yang kita listing itu kita listing langsung dari owner atau pemilik properti. Demikian teman-teman, itu yang benar-benar harus teman-teman perhatikan. Pengertian listing itu sendiri, nah ini jadi kata listing kerap disebutkan oleh para agent properti atau broker properti ya. Jadi listing itu adalah rincian mengenai rumah, apartemen, ruko, rukan, kantor dan lain-lain. Di dalam rincian tersebut ada spesifikasi propertinya, luas tanah, luas bangunan, kemudian kamar tidur dan lain-lain. Nah, medianya sendiri untuk di Bipro ini kita menggunakan form listing ya. Kita menggunakan form listing. Kemudian secara pengertian lain, listing ini adalah perjanjian atau berupa surat kuasa atau surat perintah untuk menjual atau menyewakan properti dari pemilik properti. Nah, medianya tadi sekalian di dalam form listing. Jadi selain spesifikasi propertinya, di situ juga ada komitmen fee dari owner atau developer ya kepada di Bipro untuk berapa dia memberikan komisinya, seperti itu. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan melisting? Kalau listing tadi kata benda ya, kalau melisting ini kata kerja. Jadi melisting ini adalah aktivitas mencari properti yang mau dijual ataupun disewakan dan mau dikerjasamakan untuk dibantu dijualkan oleh DB Pro. Kategori listing properti di DB Pro. Jadi DB Pro itu punya dua kategori properti yang di listing. Yang pertama itu adalah primary listing. Ingat ya teman-teman, primary listing. Apa yang dimaksud dengan primary listing? Primary listing adalah properti baru dari developer, baik developer perorangan maupun developer yang berbadan hukum, di mana untuk kerjasamanya kita lakukan MOU, jadi tidak menggunakan form listing kalau kita mau melisting form listing ya, seperti itu. Nah, syarat masuk ke dalam kategori primary listing itu jumlah unit yang belum terjualnya dalam satu project properti itu jumlah unitnya di atas 2 unit. Nah, misalnya ada developer yang unit yang dijualnya 100 unit tapi tinggal tersisa 1 unit lagi ketika MOU dengan DB Pro. Nah, itu tentunya tidak masuk ke dalam kategori primary listing. Seperti itu. Nah, kategori listing properti di DB Pro yang kedua itu adalah secondary listing. Nah, secondary listing ini adalah properti bekas atau second atau bisa juga rumah baru dari developer yang jumlah unit yang belum terjualnya pada saat MOU tidak lebih dari 2 unit. Nah, ini jelas ya, tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalnya rumah baru pun dari developer, kalau jumlah unit yang tersisanya hanya 2 unit lagi, itu masuk kategori secondary listing. Sedangkan yang lainnya misalnya properti bekas-bekas ya tentunya sudah jelas masuk ke secondary listing ini. Seperti itu teman-teman. Silahkan diingat, kategori listing properti di Bipro itu ada primary listing, rumah-rumah baru atau properti baru, yang kemudian ada secondary listing, properti-properti bekas yang sudah dipakai dan dijual, seperti itu. Alat bantu melisting. Nah, kita ada alat bantu untuk bisa membantu teman-teman di dalam melisting. Yang pertama itu adalah situs digital brokerproperty.net. Kemudian co-listing system. Nah, saya akan jelaskan lebih detail apa saja maksudnya situs digital brokerproperty.net. Nah, situs digital brokerproperty.net ini sebagai penyimpanan database listing yang sudah di-listing di DB Pro. Jika teman-teman sudah memiliki properti yang sudah di-listing, diwajibkan untuk mengupload listingannya ke situs ini ya teman-teman ya. Maksudnya untuk apa? Agar rekan-rekan lain sesama member di Bipro dapat membantu memasarkan listingan Anda gitu, listingan teman-teman semua.
sehingga properti yang teman-teman listing bisa cepat terjual. Nah, maksudnya gini, kalau teman-teman cuma ngiklanin sendiri, misalnya rumah tetangga, teman-teman listing, kemudian teman-teman iklanin sendiri gitu, tentunya peluang terjualnya akan kecil gitu dibandingkan dengan teman-teman dibantu oleh teman-teman lain sesama DB Pro. Kita ada 1000 lebih member yang siap membantu memasarkan listingan properti teman-teman semua. Seperti itu. Nah, ini untuk panduan mengupload listingan teman-teman, ini bisa dilihat videonya di sini di bit.ly upload listingku. Nah, ini silahkan dicatat teman-teman. Jadi kalau misalnya belum bisa cara menguploadnya, silahkan ikuti panduannya di video di link berikut seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, alat bantu melisting yang kedua itu ada namanya co-listing system. Jadi co-listing system ini adalah kerjasama antara dua orang broker atau lebih di dalam melisting suatu objek properti. Kapan sih bisa digunakan co-listing system ini? Misalnya bisa digunakan kalau misalnya propertinya jauh dari lokasi teman-teman. Misalnya teman-teman tinggal di Bandung mau melisting rumah yang di Jakarta misalnya, kan itu jauh. Nah, bisa digunakan co-listing ini. Jadi kerjasama dengan member DB Pro yang ada di Jakarta. Atau misalnya co-listing ini juga bisa digunakan kalau misalnya teman-teman mau melisting perumahan belum pede ketemu developer misalnya. Bisa ajak teman-teman yang sudah senior sehingga nanti terjadi co-listing ini seperti itu. Nah, untuk berkaitan dengan co-listing system yang digunakannya itu adalah alasannya jarak, maka posisinya nanti yang menjadi pelisting itu adalah teman kita yang dekat lokasinya dengan objek propertinya. Kita sebagai pemberi referensi, posisinya sebagai broker co-listingnya, seperti itu. Contoh melisting dengan menggunakan co-listing. Contohnya, Anda berdomisili di Bandung. Kebetulan Anda punya saudara yang rumahnya mau dijual di Jakarta dan saudara Anda meminta bantuan kepada Anda untuk dibantu dijualkan. Jadi ini teman-teman tinggal di Bandung, rumah yang mau dijualnya di Jakarta. Karena teman-teman berdomisili di Bandung dan tidak memungkinkan untuk bolak-balik Jakarta apabila nanti ada calon buyer, maka Anda meminta bantuan broker yang ada di DB Pro, yang ada di Jakarta untuk melisting rumah tersebut, sehingga posisi Anda sebagai co-listing dan broker yang mendatangi lokasi properti dan ketemu pemilik propertinya menjadi pelisting. Dengan memanfaatkan alat bantu co-listing ini memungkinkan Anda melisting properti yang berbeda kota gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya tinggal di Bandung, aduh saya mau melisting rumah yang di Jakarta, Bekasi misalnya. Bisa kerjasama dengan rekan-rekan teman-teman yang sesama DB Pro di lokasi yang terdekat, seperti itu. Apa sih keuntungannya kalau kita melakukan aktivitas listing di DB Pro ini? Benefitnya, ini beberapa benefitnya. Teman-teman akan mendapatkan yang namanya listing fee. Kemudian teman-teman juga memiliki peluang closing lebih besar daripada selling, karena listing teman-teman itu akan dibantu oleh teman-teman lain sesama member DB Pro. Member kita sudah saya sampaikan tadi ada 1000 lebih. Bisa dibayangkan kalau misalnya hanya 20% saja atau 30% saja bantu iklankan, bisa kebayang. Iklannya banyak di internet, tentunya dengan semakin banyak orang membantu mengiklankan listingan kita, peluang terjualnya tentunya akan lebih besar, seperti itu. Listing fee nih, nah ini adalah keuntungan atau benefit melisting. Tadi sudah disampaikan listing fee. Apa sih listing fee? Listing fee itu adalah komisi yang teman-teman dapatkan atau terima apabila properti yang teman-teman listing tersebut berhasil terjual oleh broker DB Pro. Seperti itu. Berapa sih perhitungannya, besaran komisinya? Untuk primary listing, saya reminder kembali, primary listing ini adalah rumah-rumah baru dari developer. Komisi listingnya itu 25% dari komisi yang dibayarkan developer kepada DB Pro. Jadi kalau teman-teman melisting properti primary, teman-teman kalau misalnya terjual oleh rekan lain, teman-teman dapat komisinya 25% dari komisi yang dibayarkan developer.
Nah, sedangkan untuk secondary listing, properti-properti bekas, listing fee yang bisa teman-teman dapatkan itu adalah 35% dari komisi yang dibayarkan oleh pemilik properti kepada DB Pro. Seperti itu. Ini ingat ya teman-teman, untuk primary listing, listing fee-nya 25%, untuk secondary listing 35%. Nah, ini contoh perhitungan listing fee properti primary. Contoh transaksinya, broker M berhasil menjual rumah baru yang Anda listing dari developer Komplek Cihanjuang Residen seharga 750 juta. Komisi dari developer Cihanjuang Residen ke DB Pro 3% atau 22.500.000. Anda sebagai broker yang melisting perumahan Cihanjuang Residen tersebut, Anda berhak mendapatkan komisi listing fee sebesar 25% dari komisi yang dibayarkan developer kepada DB Pro. Maka listing fee yang Anda dapatkan adalah 25% dari 22,5 juta, yaitu sebesar 5.625.000. Nah, ini teman-teman, ketika teman-teman listingannya terjual oleh member lain, teman-teman dapat listing fee, dapatnya 25% dari komisi yang dibayarkan oleh developernya. Kemudian ini contoh perhitungan listing fee properti secondary. Kalau tadi primary, kalau ini secondary, properti bekas. Contoh transaksinya, broker Z berhasil menjual rumah bekas di Komplek Kopo Kencana Bandung yang dilisting oleh Anda sendiri seharga 700 juta. Komisi dari pemilik properti ke DB Pro 3% atau 21 juta. Anda sebagai broker yang melisting rumah bekas tersebut berhak mendapatkan komisi atau listing fee sebesar 35% dari komisi yang dibayarkan pemilik properti kepada DB Pro. Maka listing fee yang Anda dapatkan adalah 35% dari 21 juta, yaitu 7.350.000. Nah, ini lebih besar 10% daripada listing fee properti primary tadi, seperti itu. Nah, ini contoh perhitungannya teman-teman, jadi cukup jelas ya. Jadi keuntungan yang pertama itu teman-teman akan mendapatkan listing fee kalau berhasil menjual kalau terjual listingannya, seperti itu. Kemudian benefit atau keuntungan melisting yang kedua, kalau di DB Pro itu listing listing Anda itu dibantu dipasarkan oleh seluruh member DB Pro, seperti itu. Jadi kemungkinan atau probability closing dari melisting itu sangat besar karena properti yang Anda listing tidak hanya dipasarkan oleh Anda sendiri. Properti yang sudah Anda listing dan diregistrasi ke DB Pro akan dibantu oleh rekan-rekan broker lain sesama member DB Pro, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya ketemu di lapangan ada owner atau developer yang nggak mau di listing, misalnya ngomongnya misalnya nggak usah di listing lah sama mbak atau bapak aja pasarin gitu. Nah, tentunya keuntungan ini tidak berlaku karena teman-teman tidak bisa mendaftarkan ke DB Pro, jadi teman-teman lain nggak bisa bantu jualkan gitu. Nah, ini sebagai nilai tawar kita kepada owner maupun developer. Kita bisa sampaikan, Pak, member kita ada 1.000 lebih. Nah, kalau Bapak mau di listing ke DB Pro, yang bantu jualkan itu bukan saya sendiri misalnya. Akan dibantu oleh teman-teman lain untuk mengiklankannya, untuk mempromosikannya gitu. Tentunya akan lebih besar peluang terjualnya kalau misalnya daripada dipasarkan oleh saya sendiri misalnya, seperti itu. Nah, itu bisa disampaikan kalau misalnya di lapangan ketemu owner atau developer yang tidak mau di listing ke DB Pro, mintanya jualin aja sendiri sama ibu lah, iklanin gitu. Nah, kita sebagai broker tentunya bisa berargumen atau bisa menjelaskan kepada owner atau developer kalau di listing ke DB Pro akan dibantu oleh banyak orang, seperti itu. Nah, kemudian di dalam listing properti ini ada beberapa jenis kerjasama listing. Nah, ini bisa sebagai pilihan teman-teman ketika menawarkan kerjasama di dalam listing dengan owner ya. Nah, ini yang pertama itu adalah exclusive listing, kemudian sole agent, kemudian open listing, kemudian net listing. Nah, ini jenis-jenis kerjasama yang umumnya dipakai oleh kantor-kantor agensi atau broker ya, seperti itu. Nah, nanti saya akan jelaskan perbedaan masing-masing dari jenis-jenis kerjasama listing ini.
exclusive listing. Nah, apa sih yang dimaksud dengan exclusive listing? Exclusive listing merupakan satu bentuk listing atau kerjasama pemasaran yang sifatnya terikat pada salah satu broker atau agensi properti yang telah ditunjuk oleh pemilik properti, dan pemilik properti tidak boleh memberikan mandat penjualan properti kepada agen atau broker lain karena bersifat eksklusif. Bahkan anggota keluarga atau pemilik properti itu sendiri pun tidak boleh melakukan penjualan propertinya, dan kerjasama ini memiliki jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jadi exclusive listing ini adalah kuasa penuh dari pemilik properti kepada kantor agensi. Nah, biasanya itu menggunakan jangka waktu kerjasama misalnya 3 bulan, 6 bulan misalnya. Nah, dengan exclusive listing ini tentunya keuntungannya buat broker ada kepastian bahwa komisi pasti akan dibayar siapapun yang menjualnya, sehingga ketika promosi pun kita nggak ngumpet-ngumpet gitu, nanya alamat, bayar nanya alamat kita umpetin, atau kita banyak rahasiakan gitu ya mengenai detail propertinya. Nah, dengan exclusive listing ini pemilik properti juga akan lebih tenang kalau misalnya ada broker lain yang mau menjualkan, misalnya kantor agensi lain menawarkan untuk membantu menjualkan, owner atau pemilik properti itu juga bisa diinfokan ke broker yang menawarkan kerjasama, silakan langsung aja ke DB Pro misalnya, seperti itu. Nah, jadi exclusive listing ini secara derajatnya mungkin ini adalah kerjasama yang paling bagus gitu ya, yang paling diharapkan bisa kerjasama exclusive listing dengan pemilik propertinya, seperti itu. Kemudian yang kedua soal agent ini sama dengan exclusive listing, cuman kalau untuk exclusive listing tadi pemilik properti pun tidak bisa menjual ya, misalnya terjualnya oleh pemilik properti, komisi tetap harus dibayarkan kepada agennya. Nah, untuk soal agent sendiri ini sama dengan yang tadi, cuman bedanya di sini pemilik properti masih bisa jual propertinya. Jadi kalau misalnya properti tersebut terjual oleh pemilik, ya tidak ada kewajiban membayar komisi kalau di soal agent ini. Bedanya dengan exclusive listing tadi, ada kewajiban membayar komisinya walaupun terjual oleh pemilik sendiri, seperti itu. Nah, ini bisa jadi, dan biasanya soal agent ini digunakan kalau misalnya untuk memasarkan properti baru dari developer. Kita kerjasama dengan developer, kita mendapatkan kuasa penuh, tetapi juga pihak developer masih bisa jualan gitu, seperti itu contohnya. Kemudian jenis kerjasama listing yang ketiga itu ada open listing. Nah, open listing ini adalah bentuk kerjasama pemasaran yang tidak terikat pada salah satu broker dan tidak mengikat owner. Ya, jadi open listing ini, jadi kita memasarkan propertinya, kita isi form listingnya. Pemilik properti tidak terikat harus kerjasama dengan satu broker saja. Pemilik properti boleh kerjasama dengan lebih dari satu kantor agensi atau broker. Nah, ini biasanya bagusnya digunakan untuk teman-teman yang masih baru lah, belum bisa menganalisa nilai pasar propertinya dan lain-lain. Silahkan gunakan open listing ini ya, untuk broker baru, untuk yang baru belajar, silahkan gunakan jenis kerjasama open listing ini, seperti itu. Jadi ini tidak mengikat owner, tidak mengikat broker juga. Jadi siapa yang berhak mendapatkan komisi adalah broker atau kantor agensi yang lebih dulu bisa menjual propertinya, seperti itu. Nah, ini note-nya. Untuk broker baru yang belum berpengalaman sebaiknya menggunakan jenis kerjasama open listing ini pada saat melisting, seperti itu. Kemudian yang keempat, jenis kerjasama listing yang keempat itu adalah net listing. Net listing ini merupakan salah satu bentuk listing atau kerjasama pemasaran di mana pemilik properti menetapkan harga netnya, harga bersihnya, atau harga minimalnya dari penjualan propertinya di luar biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik properti seperti komisi, pajak penjualan, atau biaya notaris. Nah, mungkin suatu saat teman-teman akan ketemu nih dengan owner yang misalnya bilang gini, aduh saya nggak mau tahu
silahkan harga jualnya berapa, tapi yang pasti saya minta bersihnya 100 juta misalnya. Nah, di dalam transaksi jual beli properti itu kan ada biaya pajak, biaya notaris, biaya komisi agent. Nah, ini berarti seorang broker harus meng-up harganya. Kalau tadi misalnya 100 juta pengen bersih oleh pemiliknya, berarti kita harus up minimal 10%-an dari harga transaksinya. Jadi misalnya kalau owner minta 100 juta bersih, berarti kita naikkan minimal harga transaksinya di 110 juta untuk biaya-biayanya dan juga untuk komisinya, seperti itu. Di dalam keagenan tidak disarankan untuk menggunakan net listing ini, apalagi broker baru gitu ya. Tidak disarankan karena kita harus meng-up harga, dan juga ketika ada transaksi biasanya kan buyer itu pengen langsung ketemu owner dan langsung melakukan negosiasi, tidak mau negosiasi lewat agent. Nah, ini pada umumnya seperti itu. Jadi sehingga kita kalau mau meng-up harga itu nanti kesulitan gitu ya, dan akan sulit terjual. Misalnya harga 100 juta ditawarkan 120 juta, atau misalnya harga net listing yang diminta owner ini sudah harganya tinggi gitu ya, pasaran 1 miliar, dia minta bersih misalnya 1,1 M. Nah, kita mau up lagi berapa gitu ya. Nah, ini tidak disarankan untuk digunakan sistem net listing ini. Nah, yang biasa kita gunakan itu adalah sistem persentasi. Jadi harga transaksinya berapa, nah kita dapat komisinya 3%, seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis kerjasama listing ini ada pilihannya nanti di form listing ya, apakah exclusive listing, open listing, atau net listing. Nah, disarankan yang ini aja, yang open listing aja. Jadi di form listing sendiri nanti cuma ada 2 pilihan kalau nggak salah ya. Jadi di form listing itu hanya ada exclusive listing dan open listing. Bagi teman-teman yang baru, belum berpengalaman dan tidak mau terikat oleh owner, dikejar-kejar owner terus, nanyakan propertinya sudah terjual atau belum, sudah ada peminat atau belum. Nah, teman-teman sebaiknya gunakan dulu open listing. Nanti seiring berjalannya waktu, seiring dengan meningkatnya skill teman-teman, silahkan mulai menggunakan exclusive listing, seperti itu. Kemudian apa sih properti apa saja yang bisa kita listing gitu ya. Teman-teman bisa melisting rumah, ruko, apartemen, tanah, kios, kos-kosan, gudang, pabrik, hotel, SPBU, dan lain-lain yang berkaitan dengan properti. Ini teman-teman bisa listing seperti itu. Nah, ini kemudian ada properti terlarang. Properti terlarang ini bukan tidak boleh di listing ya, tetapi sebaiknya dihindari. Apa saja properti-properti yang sebaiknya dihindari, yaitu pertama, properti yang di dalam propertinya itu terdapat kuburan. Banyak di daerah-daerah di halaman depannya ada kuburan, atau di belakang rumahnya ada kuburan, di dalam wilayah tanahnya, ini sebaiknya dihindari. Ini akan sulit ngejualnya teman-teman ya. Kemudian dekat pemakaman. Nah, ini kalau bisa sih minimal 100 meter lah dari pemakaman itu boleh kita listing. Tapi kalau misalnya nempel banget dengan pemakamannya, sebaiknya dihindari ya, seperti itu. Kecuali propertinya komersial, ruko nih, di sampingnya ada kuburan, itu masih bisa lah untuk kita pasarkan, masih marketable ya. Kemudian di bawah sutet, nah di bawah sutet ini sebaiknya dihindari. Secara perbankan juga ini tidak bisa dibiayai ya untuk propertinya, dan ini akan sulit dijual. Kemudian tidak ada akses jalan. Nah, kadang-kadang kita menemukan suatu rumah gitu ya, di depannya seperti ada jalan, ada tanah kosong gitu ya. Tetapi ketika kita lihat gambar situasi di dalam sertifikatnya, ternyata batasan-batasan tanahnya itu tidak ada jalan. Di utara tanah milik Haji A, selatan tanah milik Haji B, timur tanah ibu apa gitu ya. Sehingga tidak, batasan-batasnya tidak ada jalan. Nah, kalau misalnya ada jalan itu di dalam gambar situasinya disebutkan batas utara Jalan Soekarno Hatta misalnya. Jadi batas selatannya gang apa gitu, ada akses jalan. Tapi kalau misalnya di sertifikatnya di gambar situasinya tidak ada akses jalan, itu sebaiknya dihindari untuk di listing. Atau misalnya secara realnya ada jalan, nah teman-teman bisa sarankan untuk kepada owner itu untuk mengupdate gambar situasi di dalam sertifikatnya ke BPN biar nanti bisa dijual, seperti itu. Kemudian daerah aliran sungai,
pinggir sungai nih yang sering banjir misalnya, itu sebaiknya dihindari. Properti dalam sengketa. Nah, ini properti dalam sengketa kadang-kadang orang atau suatu keluarga gitu ya, ketika putusan baru pengadilan tingkat pertama memenangkannya, mereka buru-buru ngejual. Nah, padahal dalam prosesnya penggugat yang lainnya naik banding atau apa gitu ya, sehingga proses sengketanya belum beres gitu, sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Sebaiknya ini jangan diperjualbelikan lah, jangan kita listing ya. Kemudian di bawah tower BTS, ini tower ini ya apa, operator telekomunikasi. Nah, ini sebaiknya kalau misalnya tingginya tower tersebut 40 meter, nah sebaiknya di dalam radius 40 meter ada properti yang mau dijual, sebaiknya kita nggak perlu listing gitu ya. Seperti itu, karena memang susah dijual. Nah, ini beberapa properti yang sebaiknya teman-teman hindari. Kemudian legalitas. Legalitas apa saja yang bisa teman-teman listing. Nah, ini teman-teman bisa melisting lah yang legalitasnya SHM atau sertifikat hak milik, kemudian SHGB, sertifikat hak guna bangunan, kemudian SHM SRS. Ini SHM SRS ini adalah sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, biasanya apartemen, kios gitu ya, yang di dalam gedung atau mall. Nah, ini sertifikatnya ini SHM SRS. Kemudian HGU, hak guna usaha, HPL, hak pengelolaan lahan, kemudian giri, kikitir, petok D, dan lain-lain. Nah, giri, kikitir, petok D ini adalah bukan bukti kepemilikan ya. Ini adalah hak tanah adat ya teman-teman. Jadi ini hanya terdaftar di desa saja. Seperti itu, belum sertifikat, tidak terdaftar di BPN. Tapi teman-teman selama bukti kepemilikannya bisa terverifikasi ya di desanya, ini bisa teman-teman bisa listing gitu ya, seperti itu. Hak sewa juga bisa kita listing. Nah, kemudian sumber-sumber listing yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Dari mana saja kita bisa mendapatkan listing properti. Nah, kemudian yang pertama ini adalah klien ya, sumber listing langsung dari pemilik yang dikenal. Kemudian in advertising, dari iklan dan branding yang dibuat. Kemudian external advertising, dari iklan yang dibuat oleh pemilik properti. Kemudian dari referral, seperti itu, objek properti yang diperoleh dari referensi. Referensinya dari siapa? Dari notaris lah, dari pegawai bank, dari security komplek lah, dan lain-lain ya. Ini sumber-sumber listing yang bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa mendapatkan listing. Kemudian komisi minimal dari penjual. Nah, pada saat teman-teman melisting tentunya ada komisi standar yang harus kita mintakan, harus kita sepakati dengan pemilik properti. Nah, komisi minimal dari penjual atau developer itu untuk jual beli, untuk transaksinya jual beli itu 3%, untuk transaksinya sewa menyewa itu 5% sampai 8%. Seperti itu. Nah, ini teman-teman harus ingat, ketika melisting ada owner yang mintanya 2% misalnya. Nah, ini tidak perlu dinegosiasikan lagi ke kantor. Teman-teman negosiasikan sendiri bahwa standar komisi dari kantor agensi DB Pro ini minimal 3%. Kalau di bawah ini silahkan teman-teman skip aja. Nilai tawar kita itu ada di jumlah member. Member kita ada 1000 lebih, tentunya dengan armada sebesar ini tentunya bisa membantu mempercepat penjualan properti yang akan dijual gitu oleh pemilik properti. Jual beli 3%, sewa menyewa 5% sampai 8%. Nah, ini teman-teman ingat ya. Jadi itu syarat minimal komisi yang kita minta dari penjual propertinya. Alur melisting ya. Alur melisting seperti apa sih? Nah, yang pertama ini adalah validasi. Kemudian registrasi, kemudian promosi. Saya akan jelaskan lebih detail alur melisting di masing-masing bagian ini, bagian validasi, registrasi, dan promosi. Oke, saya akan jelaskan di bagian validasi. Pada step ini tugas teman-teman adalah memvalidasi spesifikasi properti, harga jual, dan komitmen fee penjual yang dituangkan di dalam form listing.
baik form listing online ataupun offline, dan ditandatangani penjual, properti atau owner di atas materai. Nah teman-teman, jadi ketika pada step validasi ini teman-teman harus datang ke lokasinya, ke lokasi properti yang akan dijualnya dan ketemu pemiliknya. Pastikan yang menandatangani di dalam form listing itu adalah pemiliknya. Kemudian step yang kedua pada saat memvalidasi itu adalah teman-teman memvalidasi legalitas propertinya. Kalau tadi yang pertama adalah spesifikasinya, di yang kedua ini kita validasi legalitasnya. Silakan teman-teman lihat legalitasnya. Lihat jenis legalitasnya, apakah sertifikat hak milik atau hak bangunan, tanah adat atau hak-hak lainnya. Lihat nama di sertifikat dan lihat gambar situasinya. Pastikan orang yang kita orang yang kita hubungi, yang diajak kita bicara pada saat survei itu adalah pemilik propertinya, dan dia juga yang menandatangani form listingnya. Lihat KTP-nya dengan samakan dengan sertifikatnya. Kemudian lihat juga IMB-nya dan SPPT PBB-nya. Lihat IMB-nya apakah sudah sesuai atau tidak dengan kondisi bangunan saat ini. Misalnya saat ini kondisi bangunan 2 lantai. Kita lihat di IMB-nya apakah sudah sesuai dengan bangunannya juga 2 lantai atau di IMB hanya 1 lantai. Nah seperti itu. Nah kalau seperti itu berarti IMB-nya ada tapi tidak sesuai, seperti itu. Lihat juga NJOP-nya. Nah NJOP-nya bisa dilihat pada SPPT PBB tahun terakhir. Maksudnya kenapa bisa teman-teman harus melihatnya? Biar ini sebagai gambaran nanti untuk menghitung biaya-biaya transaksi jual belinya. Biasanya ketika buyer dan owner sudah mengerucut pada transaksi jual belinya, sudah deal harganya, biasanya mereka akan menanyakan ke agent, ke brokernya, tolong hitungin biaya-biayanya yang keluar sampai berapa gitu. Berapa total yang harus dikeluarkan. Nah, teman-teman, ini harus difoto SPPT PBB-nya, simpenlah di dalam handphone teman-teman, biar nanti suatu saat mau ada transaksi teman-teman nggak sibuk lagi minta SPPT PBB ke ownernya, seperti itu, biar gampang menghitungnya. Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam memvalidasi listing. Nah ini teman-teman pastikan ya, teman-teman visit lokasi properti yang di listing. Kalau teman-teman tidak visit lokasi, sudah jangan dulu di listing. Karena ini akan jadi bumerang buat teman-teman semua. Ketika teman-teman sudah melistingnya dan diupload ke digitalbrokerproperty.net, ada calon buyer yang mau survei, kemudian broker yang mengiklankannya tanya-tanya ke teman-teman tidak tahu lokasi, teman-teman bisa di blacklist oleh teman-teman lain, sehingga teman-teman listingannya nggak mereka iklankan gitu. Tentunya ini akan jadi kerugian buat teman-teman semua. Kemudian teman-teman wajib memfoto properti yang Anda listing gitu ya. Teman-teman ketika melisting itu harus memfotonya, tampak depan, tampak dalam, ruangan-ruangan, akses jalan depan propertinya, taman dan lain-lain. Nah ini untuk bahan teman-teman lain untuk beriklan gitu ya. Pastikan ini difoto, jangan sampai kita nggak datang ke lokasi hanya dapat foto lewat WhatsApp gitu ya. Lantas itu yang di-share lah ke teman-teman lain atau yang diupload ke digitalbrokerproperty.net. Jangan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus visit lokasinya dan memfoto sendiri gitu. Jangan difotoin oleh orang lain atau owner. Form listing wajib diisi lengkap dan ditandatangan owner di atas materai. Jika tanda tangan kuasa jual, harus melampirkan kopi kuasa jual dan kopi KTP pemberi dan penerima kuasa jualnya. Jadi kalau teman-teman ketemu nih saat melisting dia ngaku kuasa jualnya, biasanya kalau pakai kuasa jual ini untuk properti-properti besar, misalnya hotel atau lain-lain ya. Nah teman-teman harus melampirkan kopi kuasa jual dan kopi KTP pemberi dan penerima kuasa jualnya. Jangan hanya lisan, orang tersebut cuma ngaku-ngaku, oh saya kuasa jualnya nih dari bapak ini, semuanya dipercayakan ke saya. Nah itu harus ada buktinya, harus terlihat hitam di atas putihnya. Kalau cuma cerita nggak usah, jangan mau dia yang nanda tangan. Kemudian pada saat melakukan validasi
legalitas, teman-teman wajib melihat dokumen legalitas propertinya. Nah, dengan melihat dokumen legalitas propertinya ini, hal-hal yang tidak tergali bisa terungkap gitu. Misalnya kita minta, Bapak bisa lihat sertifikatnya Pak. Oh maaf Pak, sertifikatnya lagi di bank misalnya. Nah itu sudah tergali, berarti sedang dijaminkan. Nah kita bisa gali lagi Pak, di banknya lancar atau dalam kondisi macet Pak saat ini misalnya. Nah kalau misalnya macet, nah ini lebih harus digali lagi, macetnya sudah berapa lama gitu ya. Karena teman-teman kalau misalnya macetnya sudah lama, kemudian sudah masuk, apalagi sudah masuk lelang gitu ya, tanda lelang di BPN-nya itu lebih ribet lagi. Makanya teman-teman harus gali, jangan sampai ketika mau transaksi bayar sudah deal harganya dan mau bayar, hal-hal yang tidak tergali ini jadi hambatan untuk transaksinya. Pastikan teman-teman bisa melihat dokumen legalitasnya pada saat melisting. Kemudian jika ditemui kondisi teman-teman tidak bisa bertemu owner karena owner sedang berada di luar kota, silakan soft copy form listing di listing melalui form listing dikirim melalui WA atau email untuk ditandatangan owner di atas materai. Jadi jangan sampai kita yang nanda tangan sendiri. Teman-teman pastikan yang nanda tangan adalah owner, bahkan atau misalnya jangan pernah mau menandatangani form listing sendiri, walaupun misalnya owner bilang sok aja sama bapak deh tanda tangan lah, gampang lah, cincai lah. Jangan, ini pengalaman kita beberapa kali hal itu terjadi dan itu menjadi bumerang, bahkan bisa jadi pidana teman-teman ya. Jangan sampai menganggap remeh masalah tanda tangan, dan teman-teman karena merasa dekat dengan owner atau merasa dapat kuasa karena lisan mengatakan sok aja tanda tangan sehingga teman-teman menandatangan sendiri. Nah ini sebaiknya jangan pernah dilakukan. Ini sudah beberapa kali kejadian kita sampai hampir dipidanakan teman-teman ya, seperti itu. Ini harus teman-teman hindari. Form listing, nah ini sedikit lebih detail mengenai form listing. Form listing ini sebagai media untuk menuangkan hasil validasi properti sekunderi yang teman-teman lakukan. Form listing ada dua jenis teman-teman, ada yang hard copy ya, form listing hard copy, dan yang online bisa langsung diisi dan ditandatangani di gadget teman-teman, di HP, di tablet, di laptop, itu bisa langsung ditandatangani. Form listing offline dapat teman-teman download di sini ya, bit.ly F-listing. Nah ini huruf kecil semua, bit.ly F-listing. Kemudian tutorial pengisian form listing offline dapat dilihat di https://bit.ly/bit.ly/ isi form listing. Ini untuk offline. Teman-teman dapat download form listingnya di sini. Kemudian cara pengisiannya bisa dilihat videonya di sini, di link ini. Kemudian form listing online dapat teman-teman isi di link berikut, digitalbrokerproperty.com/form listing. Nah ini teman-teman bisa langsung akses webnya, di sana langsung ada form online-nya, silahkan teman-teman isi. Dan teman-teman harus berada di samping ownernya, karena itu tidak bisa ditunda tanda tangannya, harus pada saat itu juga tanda tangan teman-teman, dan tanda tangan owner harus dilakukan pada saat bersamaan. Panduan pengisian form listing online dapat dilihat di bit.ly dbp form online. Nah ini sini tutorialnya ada, cara pengisiannya. Silakan teman-teman manfaatkan, silakan teman-teman download. Kalau misalnya mau pakai yang offline atau mau yang online, di sini linknya seperti itu. Jadi jangan ribut lagi di grup. Misalnya teman-teman ada yang punya form listing nggak? Ini sudah kita kasih linknya untuk mendownloadnya ya teman-teman, seperti itu. Dan juga untuk online-nya bisa langsung teman-teman isi. Nah untuk online ini tidak perlu pakai materai, bisa lebih hemat ya teman-teman ya. Ini untuk form listing online-nya ini bisa langsung ditandatangan di HP tanpa harus pakai materai. Nah ini contoh form listingnya teman-teman, baik online maupun offline, hasilnya seperti ini ya. Nanti ada tanda tangan, nah ininya siapa ownernya, tanda tangan prinsipal, dan ini tanda tangan teman-teman. Nah alur melisting yang kedua setelah melakukan validasi tadi, setelah dituangkan dalam medianya form listing, teman-teman lakukan registrasi seperti itu. Nah setelah Anda melakukan validasi properti,
Langkah selanjutnya adalah meregistrasi atau mendaftarkan properti yang sudah di listing tersebut untuk mendapatkan nomor listing. Registrasi dilakukan ke admin di Bipro yaitu Butia via WA ya. Nomornya catat teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal memfotokan form listingnya. Nah, dokumen yang diperlukan pada saat registrasi listing ke admin itu foto form listing yang sudah diisi lengkap atau misalnya PDF atau soft copy kalau yang dari online, tapi kalau yang hard copy-nya silahkan difoto yang sudah ditandatangan pemilik properti. Kemudian foto KTP Anda, foto KTP teman-teman ya, jika teman-teman baru pertama kali meregistrasi atau baru pertama kali melisting atau mendaftarkan listingan ke admin, silakan lampirkan foto KTP teman-teman. Kemudian isi info berikut nih teman-teman di WA, ngetik aja di sini seperti ini, kategori listing misalnya primary atau kategori listingnya secondary. Pelisting ini nama Anda, ini nama pelistingnya, telepon atau WA, nomor WA atau telepon Anda, alamat lengkap propertinya diisi, nama owner, nomor telepon owner, komisinya berapa persen, harga berapa juta gitu ya. Kemudian setelah teman-teman mengirim data tersebut, tunggu balasan dari admin untuk mendapatkan nomor listing. Nah, ini alur registrasinya. Saya ulang lagi, jadi di foto form listingnya atau PDF-nya itu dikirim ke admin seperti itu. Foto KTP teman-teman dan juga KTP owner itu dilampirkan. Kemudian alur melisting yang ketiga itu adalah promosi. Tadi sudah saya jelaskan, alur melisting yang pertama itu adalah validasi, kemudian registrasi ke admin. Nah, saatnya setelah diregistrasi ke admin kita lakukan promosi. Promosi ini dimaksudkan biar kita mencari pembelinya gitu. Promosi pertama yang harus teman-teman lakukan adalah promosi ke rekan-rekan broker di Bipro agar mereka bisa membantu memasarkan properti yang sudah teman-teman listing, yaitu dengan cara yang pertama itu adalah mengupload listingan properti teman-teman ke situs digitalbrokerproperty.net. Kalau walaupun misalnya teman-teman sudah listing, sudah lakukan validasi, kemudian sudah registrasi ke admin, tapi tanpa menguploadnya ke situs ini oleh teman-teman, maka teman-teman lain tidak bisa mengetahui listingan teman-teman, tidak bisa mengakses listingan teman-teman seperti itu. Kan tujuan dari promosi ini, jadi tujuannya adalah biar teman-teman lain mau mempromosikan atau mau membantu menjualkan listingan teman-teman. Kemudian yang kedua, setelah listing properti Anda terupload, silahkan share linknya ke grup Telegram maupun grup WA broker di Bipro agar mereka bisa segera membantu memasarkan. Nah, setelah teman-teman upload, baru share lah ke grup WA dan lain-lain ya, biar teman-teman lain di dalam grup WA-nya itu bisa bantu untuk memasarkannya. Setelah promosi pertama kita ini ke teman-teman sesama di Bipro, selanjutnya tentunya kita promosikan listingan teman-teman itu ke marketplace properti seperti 99, rumah dijual, rumahku.com, OLX, marketplace FB, rumah apa tadi sebentar, rumah123.com, rumah.com dan lain-lain. Nah, teman-teman harus diingat, jangan mengandalkan hanya dibantu oleh member lain, tapi sebaiknya Anda juga proaktif dan fokus mempromosikan listingan Anda sendiri gitu ya. Teman-teman sudah punya listingan, sudah diupload, teman-teman ngerasa biarinlah teman-teman lain juga mempromosikan, sehingga teman-teman nggak memasarkannya atau nggak mempromosikannya. Jangan sampai seperti itu. Jadi justru sebagai pelistingnya kita punya tanggung jawab moral ke owner atau developer. Kita harus lebih semangat, kita harus lebih fokus untuk mempromosikan listingan kita sendiri. Oke, tadi sudah jelas ya, 3 tahap alur melisting itu validasi, registrasi, dan promosi. Nah, ini saya ingin sedikit sharing panduan membuat deskripsi listing. Nah, ini deskripsi listing ini harus diupload ke digitalbrokerproperty.net. Nah, ini panduannya. Struktur deskripsi listing itu pada umumnya itu adalah headline-nya itu judul, kemudian deskripsi, kemudian tagging. Nah, ini contoh judul nih ya. Judul yang baik adalah judul yang bisa menarik perhatian calon buyer.
Di samping itu juga di dalam judul harus ada kata kunci yang berkaitan dengan properti yang akan kita jual. Susunan judul yang baik itu, yang pertama itu kata wow ya. Kata wow ini jangan teman-teman pikir wow misalnya rumah murah, jangan. Jadi kata wow ini adalah kata yang menarik perhatian dari calon buyer yang melihat iklan kita. Kemudian setelah kata wow itu ada buying keyword. Buying keyword ini kata tambahan untuk membeli sesuatu misalnya. Dijual, dicari, lokasi misalnya ya. Kemudian kata kunci. Nah, kata kunci ini contohnya rumah murah, rumah tanpa DP, rumah asli dan lain-lain. Plus di judul ini harus ada lokasi. Lokasi itu lokasi tempat properti yang ditawarkan. Lokasi jangan terlalu luas dan jangan terlalu detail gitu. Contoh Komplek Margahayu Raya Ciwasra Bandung. Contoh Jalan Tubagus Ismail Bandung. Contoh Jalan Suryalaya Buah Batu Bandung. Jangan sampai lokasinya terlalu luas dijual rumah murah di Bandung, jangan. Jadi harus lebih spesifik tapi jangan terlalu detail sampai nomor rumah pun disebutkan, jangan. Jadi misalnya ini contohnya nih. Contoh struktur judul ya. Kata wow-nya di sini apa nih kata wow-nya? Inilah dua lantai harga satu lantai. Nah, ini kata wow-nya. Kan orang sekilas melihat oh murah nih, rumah 2 lantai harga 1 lantai. Nah, ini yang dimaksud contoh kata wow itu bukan wow gitu, bukan ya. Jadi kata yang membuat orang penasaran, kata yang membuat orang tertarik untuk mengklik iklan kita. Kemudian kedua buying keywordnya. Nah, ini 2 lantai harga 1 lantai di Kompleks Singgasana Pradana Cibaduyut Bandung. Kemudian contoh yang keduanya kata wow-nya apa? Harga di bawah developer, dijamin murah. Nah, ini kata wow nih teman-teman. Jadi sebelum membuat judul iklan, teman-teman harus pikirkan kata wow-nya apa gitu yang bisa menarik atau membuat penasaran calon buyer mengklik iklan kita. Seperti itu. Nah, kemudian keywordnya ini rumah, kemudian lokasinya di mana? Victory Land, Ujung Berung, Bandung. Nah, disebutkan ininya, lokasinya. Jangan sampai harga di bawah developer dijamin murah rumah di Jawa Barat, atau harga di bawah developer dijamin murah rumah di Bandung gitu ya. Jelaskan minimal kecamatannya atau kompleknya, nggak usah sampai bloknya sampai nomornya, jangan. Jadi intinya lokasi itu jangan terlalu luas dan jangan terlalu detail. Seperti itu, karena ketika seseorang pengen beli rumah gitu, apa sih yang mereka ketikkan di dalam mesin pencarian? Misalnya teman-teman mau beli rumah Komplek Margahayu Raya gitu ya. Gak mungkin dia cuma ngetikkan di Google itu rumah dijual di Bandung, gak mungkin. Dia akan langsung ketik tuh rumah dijual di Margahayu Raya. Kalau kata Margahayu Raya atau rumah di Margahayu Raya itu tidak terdapat di dalam judulnya, itu dipastikan hasil pencariannya nggak akan memunculkan nggak memunculkan iklan teman-teman gitu ya. Kenapa sih? Ini kita buat panduannya biar teman-teman tidak hanya melisting gitu, harus tahu algoritma mesin pencarian gitu ya. Jadi ketika ada orang mencari properti sesuai dengan listingan kita, itu listingan kita muncul di dalam hasil pencariannya. Seperti itu. Nah, ini perhatikan teman-teman susunan judulnya ya. Jadi kata wow, buying keyword ini dijual, dicari, lokasi dan lain-lain, yang kata tambahan untuk membeli sesuatu. Kemudian kata kuncinya cuma contohnya rumah murah, rumah tanpa DP, rumah asli dan lain-lain. Kemudian lokasi, sebutkan. Intinya lokasi ini yang harus dipahami, jangan terlalu luas dan jangan terlalu detail gitu ya. Kalau misalnya kompleknya besar, sebutkan aja Komplek Kopo Permai, rumah dijual murah di Komplek Kopo Permai Bandung. Seperti itu, jangan disebutkan rumah dijual di Bandung Selatan, itu terlalu luas. Atau rumah dijual di Komplek Kopo Permai Blok A nomor 10, nah itu terlalu detail, jangan. Kemudian setelah judul, struktur yang keduanya adalah deskripsi. Nah, deskripsi ini biasanya di paragraf 1 itu berisi judul dan keterangan singkat dan beberapa kata kunci. Kemudian paragraf 2-nya berisi spesifikasi lengkap propertinya. Kemudian paragraf 3 berisi selling point, kelebihan-kelebihan properti yang dijual. Yang keempat itu berisi call to action. Call to action ya. Kemudian tagging.
Tagging ini adalah kata kunci yang dipisahkan dengan koma. Tagging dimaksudkan untuk mengoptimasi iklan Anda agar bisa muncul di hasil pencarian Google. Tag berisi 5-10 kata kunci. Salah satunya harus ada kata kunci yang ada di judul. Misalnya rumah dijual di ujung Berung Bandung, rumah dijual di ujung Berung, rumah dijual di ujung Berung Bandung, rumah dijual di ujung Berung Bandung, misalnya seperti itu ya. Panduan membuat deskripsinya. Ini selanjutnya kita bisa lihat contoh struktur deskripsi listing ya. Judulnya sudah ada. Contohnya harga di bawah developer dijamin murah, ini kata wow-nya. Kata kuncinya rumah, lokasi. Nih, lokasi contohnya di Victoria Land, ujung Berung Bandung. Ini tidak terlalu luas dan tidak terlalu detail. Kata wow-nya ini harga di bawah developer dijamin murah. Ini kan sebuah kata wow ya. Kemudian kata kuncinya rumah. Apa yang dijualnya rumah, ruko atau apa. Ini lokasi. Kemudian di deskripsinya nih bisa kita tulis sebelum ke spesifikasi, kita masukkan dulu di sini cara singkat deskripsi. Contohnya ini. Hot price dijual di bawah harga developer, rumah di Victory Land ujung Berung. Hunian aman, nyaman dan asri di Bandung Timur. Nah, ini juga keyword nih, Bandung Timur. Hunian strategis berkonsep healthy living di Bandung Timur. Ini keyword rumah di Bandung Timur yang memiliki nilai investasi sangat tinggi. Anda akan merasakan kesejukan yang khas dari pegunungan dan menikmati view kota Bandung yang begitu indah. Ini sudah beberapa keyword ya. Rumah, hunian berkonsep healthy living. Misalnya ada orang mengetik nih di mesin pencarian, rumah berkonsep healthy living di Bandung. Ini kemungkinan ditampilkannya iklan pada hasil pencarian gitu ya, ini sangat besar seperti itu. Kemudian paragraf kedua di dalam deskripsi itu adalah spesifikasi. Contoh dijual murah di bawah harga developer tipe 4890. Nah, ini di sini baru dijelaskan luas tanah, luas bangunan, kamar tidur, kamar mandi, listrik dan lain-lain ya. Ini spesifikasinya. Kemudian di paragraf 3 masukkan selling point. Fasilitas komplek misalnya masjid, rumah bermain, jogging track, jalan paving block, penerangan jalan dan lain-lain. Atau misalnya ini hanya 1,4 km ke Jalan Abdul Haris Nasution Bandung misalnya. Ada taman refleksi kaki, keamanan 24 jam dan lain-lain. Kemudian dalam struktur deskripsi itu ada paragraf keempat itu call to action misalnya. Buruan cepat dia dapat hanya 450 juta, nego tipis. Misalnya harga di bawah developer, hubungi pengiklan sekarang juga. Kemudian setelah deskripsi, tagging ya, tagging rumah dijual di ujung Berung, rumah dijual di ujung Berung Bandung, rumah murah dijual di ujung Berung Bandung. Nah, ini contoh taggingnya. Nah, ini membantu menampilkan lebih banyak keyword. Jadi ketika ada orang mencari dengan mengetikkan rumah dijual di ujung Berung, ini ada kesempatan iklan kita ditampilkan pada hasil pencarian. Seperti itu. Nah, ini contoh deskripsi yang sudah siap tayang ya. Kalau tadi masih ada, kan enak ya teman-teman kalau misalnya iklannya seperti ini. Judulnya harga di bawah developer dijamin murah, rumah di Victoria Land ujung Berung Bandung. Nah, ada deskripsi di paragraf pertama. Ini ada judul, ada keyword-keyword lainnya. Kemudian spesifikasi nih. Spesifikasi sudah ditampilkan. Kemudian ini selling point-nya. Kemudian ini call to action-nya, ini tagging-nya. Nah, ini yang menjadi standar cara membuat deskripsi listingnya. Nah, ini kalau sudah tayang ini tinggal di-upload ke digitalbrokerproperty.net. Pastikan ketika teman-teman melisting, teman-teman harus bisa mendapatkan added value-nya atau nilai tambah atau misalnya yang bikin kita menarik dari properti tersebut. Kalau teman-teman nggak menemukan, membuat judul pun akan kesulitan. Teman-teman baru di kata wow saja sudah bingung gitu. Apa ya kata wow-nya? Tetapi ketika teman-teman sudah menemukan selling point dari rumah tersebut, misalnya rumahnya asri gitu, atau rumahnya benar-benar murah nih karena terdesak mau dijual, orang tuanya sakit misalnya untuk pengobatan. Nah, ini bisa jadi kata wow-nya. Misalnya rumah dijual di bawah harga pasaran, atau hanya minggu ini, atau misalnya survei dulu ke yang lain baru ke rumah ini. Itu beberapa kata wow yang bikin orang penasaran. Baru setelah itu masukkan kata kuncinya apa yang kita jual, rumah, kemudian lokasi, kemudian di deskripsi
selling point, spesifikasi, ada call to action yang call to action itu yang membuat orang terburu-buru pengen cepat menghubungi kita gitu. Apa aja terserah. Misalnya bonus apa misalnya kebakaran dan gempa bumi selama 5 tahun misalnya. Jika Anda menghubungi saya sekarang atau membeli secara cash di bulan ini misalnya. Nah, itu call to action yang membuat orang cepat-cepat mau menghubungi kita, mau survei. Seperti itu, dan kemudian ini tagging sebagai alat bantu biar iklan kita bisa muncul di hasil pencarian. Seperti itu. Nah, ini tips mengupload listing properti. Nah, ini buatlah judul deskripsi properti yang rapih, jelas, dan lengkap. Nah, pakai panduan yang tadi ya teman-teman. Pakai struktur yang tadi biar deskripsinya itu jelas gitu, rapi, dan lengkap gitu. Jangan sampai judulnya udah wah, taunya spesifikasinya nggak dimasukkan gitu. Ini teh luasnya berapa sih? Rumahnya di mana sih? Seperti itu. Ini harus jelas, rapi, dan lengkap. Upload minimal 5 foto yang mewakili tampak depan, tampak dalam, ruangan-ruangan, kamar tidur, kamar mandi, dan lain-lain. Ini minimal ya teman-teman. Kalau teman-teman hanya punya 2 foto, ini tidak akan terupload listingannya. Kalau teman-teman bisa upload 30 foto, itu lebih bagus sebagai alternatif buat iklan di marketplace properti. Foto gunakan harus memiliki kualitas yang baik, jangan screenshot dari HP gitu ya. Screenshot dari HP yang dikirim owner gitu ya, asal-asalan. Nah, jangan ya. Kemudian pastikan teman-teman tahu kelebihan dan kekurangan properti yang teman-teman listing. Cobalah mencari tahu apa yang kelebihannya dari rumah yang kita jual ini, biar teman-teman membuat judul, membuat deskripsi pun nggak bingung gitu, seperti itu ya. Cari tahu segala hal mengenai properti tersebut seperti kondisi bangunan, fasilitas umum, dan penunjangnya. Kemudian masukkan daftar tersebut dalam deskripsi iklan. Informasi lengkap akan membuat calon pembelinya lebih yakin ya. Tadi strukturnya sudah kita buat, panduannya untuk membuat deskripsi listing dan judul. Nah, itu sebagai acuan teman-teman di dalam membuat deskripsinya teman-teman ya. Jadi jangan ngancak. Nah, ini saya balik lagi ke struktur tadi. Nah, ini ada judul, ada deskripsi, ada spesifikasi, ada selling point, ada call to action, ada tagging. Nah, ini aja patokannya. Mau berapa listing yang teman-teman miliki pun ya patokan membuat deskripsinya seperti ini. Ada judul, ada deskripsi, ada spesifikasi, ada selling point, ada call to action, ada taggingnya. Cara membuat judulnya pun tadi di halaman sebelumnya ini ada seperti itu. Nah, ini untuk membantu teman-teman, iklan teman-teman bisa ditampilkan di hasil pencarian. Oke teman-teman, di halaman-halaman sebelumnya itu mungkin sedikit panduan, sedikit bimbingan ketika teman-teman melisting properti second dari perorangan gitu ya. Nah, sekarang di halaman ini akan teman-teman akan belajar bagaimana cara melisting properti primary, properti baru dari developer, melisting proyek perumahan baru dari developer. Nah, seperti ini silakan teman-teman simak. Jika teman-teman nanti mau melisting proyek perumahan, ini bisa sebagai panduannya. Melisting properti primary. Nah, jadi teman-teman selain bisa melisting properti second, dimungkinkan juga untuk melisting properti primary. Nah, keuntungannya kalau teman-teman melisting proyek perumahan baru, diantaranya itu unit rumah, unit apartemen, atau unit ruko di dalam suatu proyek biasanya banyak, bisa puluhan bahkan ratusan unit. Sehingga walaupun teman-teman hanya melisting satu proyek, Anda memiliki stok unit yang banyak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman mungkin hanya melisting satu proyek perumahan tapi unitnya banyak, teman-teman banyak stok gitu ya, yang bisa teman-teman jual dan teman-teman lain promosikan. Kemudian keuntungan melisting properti primary itu biasanya developer menyediakan tim eksekutor untuk menghandle buyer dari agent dan mengeksekusi penjualan untuk teman-teman, sehingga teman-teman tidak perlu repot menghandle atau mengantar buyer. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui, seorang pelisting itu wajib mengantar buyer ke lokasi, apalagi itu adalah rumah second. Nah, keuntungannya kalau teman-teman melisting properti baru dari developer, biasanya developer itu menyediakan tim eksekutor atau tim in-house untuk menghandle buyer-buyer dari kantor agensi, sehingga teman-teman
nggak perlu capek-capek bolak-balik nganter buyer yang dikirim oleh teman-teman lain gitu, atau misalnya teman-teman yang lain ngirim buyer, nggak usah capek-capek, tinggal koordinasi di WA saja, di WA group gitu ya, tinggal dikasih alamatnya, buyer datang, nah nanti tim eksekutor developer akan membantu untuk mengeksekusi penjualan buat kita. Ini sangat mudah sekali, sangat meringankan gitu ya kalau teman-teman melisting properti baru dari developer. Nah, alur melisting properti baru dari developer seperti apa sih ininya, apa alurnya? Nah, yang pertama ini membuat penawaran kerjasama kepada developer yang mau kita listing, baik secara lisan maupun menggunakan proposal penawaran kerjasama. Nah, ini kalau teman-teman developernya itu nggak kenal atau tidak ada referensinya, tidak ada orang yang mereferensikan developer tersebut, sehingga teman-teman nggak kenal gitu ya. Nah, bisa pakai proposal penawaran kerjasama. Tapi kalau sudah kenal dengan developernya, bisa secara lisan. Om, bisa mau nggak kita bantu pasarkan? Kebetulan saya sekarang jadi broker di Bpro misalnya. Nah, kalau misalnya dia setuju dengan penawaran yang secara lisan itu, nah kita sampaikan standar komisinya, Om, kita komisinya minimal 3%, gimana, mau nggak misalnya. Dan dia setuju, nah kemudian kita tawarkan khususnya berkaitan dengan komisi ya. Selanjutnya kita berikan, kalau sudah setuju tadi ya, selanjutnya kita berikan soft copy atau draft perjanjian MOU-nya kepada developer biar mereka pelajari. Kalau misalnya ada yang mau mereka tambahkan atau kurangi, silahkan dilakukan revisi di draftnya gitu ya. Misalnya ada poin-poin perjanjian yang ingin developer tambahkan atau kurangi, itu bisa dilakukan di draft tersebut. Nah, soft copy draft MOU bisa di-download di sini ya teman-teman ya. bit.ly/MOU DB Pro. Jadi nggak usah nggak usah bingung-bingung dapatin draft MOU di mana. Nah, tinggal teman-teman download. Ini silahkan dicatat ya teman-teman ya. Link ini penting. Jadi teman-teman ketika mau listing properti primary ini tinggal di-download kemudian dikirim ke developernya. Nah, mereka akan membaca developernya. Setelah draft MOU disetujui developer, silakan MOU tersebut Anda isi dan lengkapi data developernya, besaran komisi, nama perumahan dan lain-lainnya pada draft MOU-nya. Setelah lengkap terisi, silakan di print rangkap 2. Nah, jadi MOU itu di print rangkap 2 teman-teman ya. Jadi setelah di print rangkap 2, Anda kirim tuh, teman-teman kirim ke developernya untuk ditandatangani. Masing-masing MOU diberikan materai 1 buah. Untuk MOU rangkap pertama diberikan materai di kolom tanda tangan developer, dan untuk MOU rangkap keduanya diberikan materai di kolom tanda tangan DB Pro, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Yayuk ya, untuk yang tanda tangan MOU di kolom tanda tangan DB Pro. Kemudian setelah ditandatangani developer, MOU tersebut dibawa atau dikirim ke kantor DB Pro untuk ditandatangani Pak Yayuk. Setelah itu teman-teman bisa mendaftarkan listingan proyek perumahan tersebut ke admin DB Pro untuk menguploadnya ke digitalbrokerproperty.net. Jangan lupa untuk mengirimkan MOU rangkap keduanya ke developer sebagai pegangan developernya. Jadi ya itu sederhananya gini teman-teman. Teman-teman bisa secara lisan dulu menawarkan kerjasamanya. Pak, mau nggak kita bantu jualkan untuk unit-unit propertinya? Kebetulan saya jadi agent di DB Pro misalnya. Oke, boleh. Nah, ini Pak, komisinya itu kita 3% Pak. Misalnya ada gimmick-gimmick seperti reward, closing fee, dan lain-lain dari kebijakan developer, itu juga itu bisa membantu kita untuk bisa menjual lebih banyak gitu ya. Karena member kita banyak gitu, 1000 lebih, akan membantu unit-unit perumahan Bapak untuk dibantu dijualkan seperti itu. Kalau misalnya mereka oke, nah tinggal teman-teman kirim draft MOU-nya. Draft MOU-nya bisa didapat di mana? Di sini, di bit.ly MOU DB Pro. Kalau sudah sepakat, sudah diedit, direvisi, ataupun memang tidak ada revisi, silakan di print rangkap 2. Di print rangkap 2, diberikan materai pertama di rangkap pertama di bagian developer. Untuk materai kedua di rangkap yang kedua di bagian DB Pro-nya. Ditanda tangan dulu oleh developer, bawa ke kantor DB Pro untuk ditandatangan Pak Yayuk Ruknadi. Seperti itu. Setelah ditandatangan, Pak Yayuk bisa langsung didaftarkan ke admin dan diupload ke digitalbrokerproperty.net.
Seperti itu. Nah, untuk rangkapnya bisa dikirim lagi ke developer sebagai pegangan developer. Jadi rangkap satu untuk DB Pro, rangkap keduanya untuk developer. Nah, ini hal-hal yang perlu ditanyakan kepada developer. Di dalam melisting suatu proyek perumahan ada hal yang harus kita gali dan tanyakan kepada developer agar proyek perumahan yang kita listing itu tidak bermasalah di kemudian hari. Berikut hal-hal yang perlu digali dari developer perumahan yang akan kita listing. Yang pertama, legalitas. Tanyakan mengenai legalitas tanahnya dan perizinannya. Apakah sudah beres semua perizinannya proyek tersebut. Kemudian kepemilikan lahan proyek. Tanyakan kepemilikan lahan apakah sudah dimiliki sepenuhnya oleh developer atau apakah sertifikat sudah atas nama developer atau tanahnya kerjasama dengan pemilik tanah atau penguasaan tanahnya seperti apa. Ini harus digali teman-teman ya. Banyak kasus kita ada buyer sudah membayar cash, taunya developernya kabur. Seperti itu karena tanahnya kerjasama dengan pemilik tanah, dengan pembayaran termin, akhirnya terminnya tidak terbayar, tanah ditarik lagi oleh pemilik tanah, developernya kabur. Uang itu dipegang oleh developer. Ini teman-teman harus gali ya. Kemudian gali juga pengalaman developernya, gali apakah proyek yang akan teman-teman leasing itu proyek pertama atau memang developer sudah memiliki pengalaman di proyek-proyek sebelumnya. Nah, kita harus hati-hati kalau misalnya portofolio developer tersebut tidak banyak, itu baru satu, baru dua gitu. Nah, ini secara pengalaman developer tersebut masih kurang gitu ya. Kita harus benar-benar gali. Kemudian skema pembayaran. Tanyakan skema pembayaran untuk penjualan unit propertinya, apakah bisa KPR, cash keras, cash bertahap, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang teman-teman wajib gali dari developernya. Nah, ini sedikit kesimpulan mengenai melisting properti primary. Jadi melisting adalah aktivitas broker dalam rangka mencari properti yang mau dijual atau disewakan dan mau dikerjasamakan untuk dibantu dijualkan atau disewakan. Aktivitas melisting adalah suatu aktivitas yang memberikan potensi closing yang besar, tetapi juga memiliki potensi resiko yang besar baik dari segi masalah hukum maupun dari masalah klaim komisi. Untuk itu pastikan properti yang Anda listing memiliki legalitas yang valid dan surat kuasa jual ataupun form listing ditandatangan langsung oleh pemilik properti di atas meterai. Melistinglah di lokasi yang masih dalam jangkauan teman-teman. Maksimal yang disarankan adalah 5 km dari domisili teman-teman agar memudahkan jika nanti akan mengantar jalan bayarnya. Seperti itu. Lantas mungkin teman-teman bertanya, kalau misalnya di atas 5 km proyek perumahan lagi besar gitu ya, boleh nggak ya? Boleh, ini hanya saran saja, maksudnya agar teman-teman tidak capek gitu mengantar bayar, apalagi kalau mau perumahan sekundari ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan teman-teman pelajari di materi ini juga kita lampirkan untuk modulnya berupa PDF ya. Silakan dibaca-baca kembali, kemudian teman-teman ikuti kuisnya, ikuti tesnya. Tes kelulusan sertifikatnya itu menjadi syarat ketika teman-teman bisa melisting. Ketika teman-teman mendaftarkan listingan itu harus dilampirkan sertifikat kelulusan training basic listing ini teman-teman ya. Jadi silakan pelajari, silakan simak. Kalau misalnya belum cukup di materi videonya, silakan download materi PDF-nya, kemudian ikuti kuisnya. Demikian teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.